Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 22 Juni 2026. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Hati yang Kuat. Firman Tuhan terambil dalam Efesus 3 ayat 14 sampai dengan ke-16. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, biarlah kami belajar memiliki hati yang kuat di tengah-tengah berbagai problem masalah hidup yang berat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Bagaimana caranya kita memiliki hati yang kuat menurut pandangan kebenaran firman Allah yang terambil dalam Efesus 3 ayat 14 sampai ke-16. Kalimat pembuka di dalam ayat yang ke-14, mengapa Paulus berlutut? Dikatakan inilah sebabnya aku berlutut di hadapan Bapa. Paulus baru saja selesai menyelesaikan misteri Injil, bagaimana orang Yahudi dan non-Yahudi menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Di pasal 3 ke-6, setelah doktrin yang tinggi, dia langsung masuk berdoa. Teolog tanpa doa menjadi kepala besar, hati menjadi kering. Pemahaman kebenaran kemudian tanpa itu menyentuh kehidupan, menjadikan hati itu tetap kering. Bukan memiliki hati yang kuat, tetapi hati yang sombong. Kita lebih sering berlutut untuk meminta apa? Berkat, jodoh, pekerjaan, kekayaan, kesehatan. Namun Paulus berlutut berdoa, meminta kekuatan hati, kekuatan batin. Makna kata penting dalam bahasa Yunani di dalam ayat ke-16 yaitu kata berat. Betapa beratnya kehidupan yang harus ditanggung. Kekayaan kemuliaannya di dalam bahasa Yunani disebut dengan plautos tes doses auto. Plautos artinya kekayaan yang melimpah, tidak habis-habisnya, bukan receh. Allah punya rekening kuasa yang tidak pernah defisit. Masalah bukan ada di Tuhan, tapi di pipa saluran kita yang macet, yang tidak terbuka kepada masukan kekuatan yang berasal dari Allah. Kalimat berikut dalam bahasa Yunani disebut dengan dikuatkan, krataio, dibuat kuat, dibuat kokoh, berdaya tahan. Bentuk pasifnya adalah supaya kamu dikuatkan. Kita tidak kuat dalam kekuatan sendiri. Roh Kudus yang mengerjakan. Itu bukan semangat, tapi kuasa ilahi. Manusia batinia, yaitu dikatakan eso antropon. Eso artinya bagian dalam, terdalam, bukan otot, bukan CV, bukan follower, bukan identitas asli, yaitu keberadaan diri, tetapi manusia batinia. Bagaimana Tuhan mau menguatkan kita? Kalau batin kita rapuh, semua pencapaian luar itu akan gampang menjadi runtuh. Kata berikut, biarlah kita belajar diam, yaitu disebut dengan katoikeo, bukan mampir, tetapi dia menetap, tinggal permanen. Kristus bukan tamu di hidup kita, bukan tamu di hati kita. Dia mau menjadi tuan rumah. Oleh sebab itu dikatakan Tuhan itu diam, meneguhkan, menguatkan kita, diam di dalam batin kita. Paulus menulis surat ini dalam penjara di Roma. Dia sendiri lemah secara fisik, tapi dia berdoa supaya mereka kuat secara batin, kuat secara hati. Ironisnya, tahanan yang berdoa untuk kebebasan batin orang lain. Orang yang seharusnya justru mendapatkan kekuatan di luar penjara, tetapi yang di dalam penjara itulah Paulus yang menguatkan pihak lain. Konteks dalam kehidupan kita hidup di kota-kota besar, mengalami tekanan kerja, inflasi, media sosial, mengalami kondisi politik, menghadapi Dewi Artemis di zaman sekarang, status, harta, kuasa. Paulus berkata, lawan semuanya itu. Jangan cuma bisa kalau cuma dengan kekuatan manusia biasa, tetapi dengan kekuatan batinia, dengan hati yang dikuatkan. Ayat pembanding di dalam bagian ini yang mirip, yaitu dalam Mazmur 138 ayat 3. Pada hari aku berseru, engkau menjawab aku, engkau membuat aku kuat. Sama dengan doa penguatan ini. Bagaimana kita memiliki hati yang kuat? Bagaimana kita memiliki batin yang kuat? Kita mengandalkan Roh Kudus. Kita melihat masalah di dalam terang kebenaran firman Allah. Roh Kudus bekerja supaya kamu dikuatkan dengan kuasa oleh rohnya. Urutan penting Bapa, Roh, dan batin kita di dalam Kristus Yesus bekerja sama untuk mengubah hati kita menjadi pribadi yang kuat.
Kita seringkali mengalami kelemahan, burnout rohani. Kita marah, kita kesel, bahkan kita khawatir, kita kalah, kita apatis, atau kita lari dari kehidupan nyata. Namun dengan kekuatan yang berasal dari rohnya yang meneguhkan kita, rohnya yang menguatkan batin kita, kita akan disanggupkan menghadapi semuanya itu. Zakaria 4 ayat 6 dikatakan, bukan dengan perkasaanku, bukan dengan kekuatanku, melainkan dengan roh Tuhan semesta alam. Biarlah Kristus tetap diam di dalam kita, terus menguatkan kita. Di dalam Kolose 2 ayat 7 dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Seperti dalam Matius 7 ayat 24, bagaimana kehidupan kita dibangun di atas batu dan bukan di atas pasir. Oleh sebab itu, kita bisa saja lelah dalam bekerja, lelah kuliah, lelah membangun rumah tangga. Tidur 8 jam penting, tapi kalau batin kosong tetap capek. Uang yang masuk menyelesaikan problem ekonomi, tetapi uang juga tidak bisa mengisi batin yang kosong. Biarlah kita tidak mengejar kuasa, posisi kedudukan, tapi hidup dalam kebenaran, maka kuasa, posisi itu menjadi anugerah tambahan yang Tuhan berikan kepada kita. Biarlah kita seperti Paulus. Paulus sujud berlutut, tidak hanya secara fisik, tapi sikap hatinya. Mari kita belajar mengambil waktu 3 menit setiap hari dan berkata, Bapa, kuatkan batiniaku, kuatkan hatiku di dalam rohmu. Paulus berdoa dari penjara, kita berdoa sambil duduk nyaman. Bukankah kita lebih malu daripada Paulus? Biarlah kita tiap bangun tidur sebelum memegang handphone, ucapkan Efesus 3:16 dengan namamu. Bapa, kuatkanlah aku, sebut namamu. Dengan kuasa rohmu di dalam batinku, di dalam hatiku. Biarlah kita berdoa, Bapa, kami sering haus kuasa seperti kami bahas tadi. Hari ini ajar kami, biarlah kami haus akan Engkau, haus akan kebenaran-Mu. Kuatkanlah manusia batiniah kami, kuatkanlah hati kami, supaya Kristus betul-betul benar-benar tinggal di rumah hidup kami, dan bukan hanya Kristus sebagai aksesori hidup kami, agar kami dipandang sebagai pengikut Kristus, tapi kehidupan kami tidak menunjukkan sebagai murid-murid Kristus. Sahabat seperjalanan, itulah kurang lebih doa yang kita bisa sampaikan kepada Allah. Maka Tuhan akan menguatkan kita, meneguhkan hati kita, meneguhkan batiniah kita, sehingga di waktu kita sukses, kita tidak menjadi sombong, dan di waktu kita mengalami kendala, kesulitan, problem hidup yang menerpa bertubi-tubi, kita tidak tumbang, karena kita dibangun di atas batu karang yang kokoh, yaitu Kristus sendiri, dan kita melakukan segala sesuatu bukan untuk kemuliaan diri kita, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Alkitab berkata, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, di dalam hatimu. Mari sahabat seperjalanan, kuatkan hatimu, Tuhan ada hadir hidup bersamamu, kuatkan batinmu, engkau sanggup menghadapi kesulitan hidup yang datang silih berganti. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari hari ini. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kuatkan batin kami, kuatkan hati kami. Amin.